Habis itu Pak Harto, di situ hanya lahir yang bernama teknokrat dan tidak lahir yang bernama negarawan. Setelah itu kita pun tidak melahirkan negarawan baru. Zaman 10 tahun pemerintahan Pak SBY, kita punya presiden. Presiden yang memimpin 10 tahun. Tapi kita tidak menghasilkan negarawan. Bahkan beliau dengan penuh hormat kita harus sampaikan, berurusan dengan sebuah perkara pokok, yaitu mencari suksesi di partainya, dan hasilnya adalah anaknya sendiri. Adapun Jokowi terlalu pagi untuk ditimbang, akan tetapi kita berharap, berdoa, dia menggenapkan tugasnya 10 tahun. Pertanyaan apakah dia menjadi negarawan? Saya kira pertanyaan yang terlalu pagi. Pertanyaan berikutnya adalah, apakah kita sendirian di dunia ini tidak memiliki negarawan? Jawabnya tidak. Dunia pun tidak memiliki negarawan saat ini. Kita tidak bisa bicara seorang Trump sebagai negarawan. Kita pun tidak bisa bicara misalnya yang bernama Boris Johnson, Perdana Menteri Inggris sebagai negarawan. Tidak. Pergi ke negara tetangga, kita pun tidak dapat mengatakan seorang Mahathir adalah negarawan. Pada umur 94 tahun sekarang, dia bersikutat dengan posisi Perdana Menteri dan koalisi partainya. Dan tentu kita tidak bisa bicara seorang Duterte, Presiden Filipina, sebagai negarawan. Maka tidak sendirian Republik ini tidak punya negarawan. Dunia pun sedang tidak punya negarawan. Maka pertanyaan besarnya ialah, apa yang sedang terjadi di muka bumi sehingga kita krisis negarawan? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Padahal orang bilang masalah global memerlukan jawaban global. Pandemi corona adalah masalah global. Tapi Presiden Amerika keluar dari WHO. Jadi di satu pihak sepatutnya kita bersedih karena kita tidak menghasilkan negarawan. Tapi lain pihak kita melihat bahwa kita bersedih beramai-ramai di muka bumi ini. Saya kira sekian, terima kasih. Baik, terima kasih Mas Saur, singkat, padat, dan cukup jelas sekali begitu ya, bahwa kita sejatinya hari ini sedang mencari ketiadaan dan hasilnya memang tiada. Keresahan apa yang Mas Saur sampaikan, saya kira juga ini keresahan kita semua. Menanggapi hal ini, seperti apa Pak Budiman Tanurjo, wakil teman-teman semua, Bang Saur, Irfan, dan yang lain. Yang pertama, saya ingin menjelaskan bagaimana Kompas, tempat saya bekerja, memandang Buya Syafi'i. Ya. Dalam diskusi di ruang-ruang redaksi, Pak Yaakob Utama sebagai founder dari Kompas dan juga menjadi pemimpin umum Kompas adalah sahabat dari Buya Syafi'i. Dan dia adalah kedua orang itu bersama dengan Gus Dur, bersama dengan Cak Nur adalah sahabat-sahabat kental yang selalu mendiskusikan soal situasi kebangsaan yang ada. Dan dalam ruang-ruang redaksi adalah ketika terjadi polarisasi pendapat yang luar biasa, Pak Yaakob selalu mengatakan, silahkan, kemudian dihubungin Buya Syafi'i, Gus Dur, Cak Nur. Untuk apa? Agar pikiran-pikiran Buya yang betul-betul tidak partisan itu mendirect, mengarahkan kemana bangsa ini harus dibawa. Sehingga betul kata Pak Haidar Nasir tadi, Buya memang tokoh, bukan hanya tokoh Muhammadiyah, tetapi tokoh bangsa ini yang sudah melintasi Muhammadiyah, tetapi menjadi tokoh bangsa, bahkan tokoh yang kemudian
sangat global. Yang kedua, saya mau menceritakan sebuah peristiwa. Mungkin Tony ada di Tentara Budaya atau David ada di Tentara Budaya pada waktu itu, ketika ada bedah buku soal Buya Syafi'i. Ya. Pada waktu itu Buya berusia sekitar 80 tahun ya kalau tidak salah. Kemudian ada diskusi yang orang-orang senior, ada Daniel kalau nggak salah ada di situ. Tapi yang cukup mengejutkan adalah seorang milenials, anak SMA pada waktu itu, kemudian maju ke panggung dan kemudian dengan bahasa milenials, kemudian mencium tangan Buya dan menyatakan kekagumannya pada Buya. Apa yang terjadi pada peristiwa di situ? Kadang-kadang kita menegasikan kepada generasi milenial yang kadang-kadang tidak memahami pikiran-pikiran para senior-seniornya, tetapi seorang perempuan yang pada waktu masih SMA kelas 3, dia begitu mengagumi pikiran-pikiran Buya. Disitulah kemudian saya juga sering mengutip bagaimana Buya ditempatkan sebagai muadzin yang selalu kemudian berteriak-teriak, bersuara, kadang-kadang suaranya tidak didengar, kadang-kadang kemudian didengar. Dan dalam diskusi itu kemudian selalu muncul yang dibutuhkan oleh bangsa ini ketika kemudian masyarakat ini terjebak pada polarisasi biner adalah muazin ini. Orang kekuatan tengah yang tidak sepenuhnya terjebak kepada politik partisan, tetapi selalu menyuarakan kebenaran, menyuarakan nurani kebangsaan yang hari ini memang kadang timbul dan sering timbul dan tidak terdengar lagi. Dan dalam diskusi itu kemudian muncul setelah era Cak Nur kemudian sudah tiada, Gus Dur kemudian sudah tiada, yang tertinggal dan tersisa adalah kemudian Buya Syafi'i Ma'arif dan tentunya Ketua Umum Muhammadiyah Pak Haidar Nasir sekarang. Pekerjaan rumah yang dihadapi sekarang ini adalah bagaimana muazin baru, suara moral baru itu semakin diperbanyak, semakin digemakan, sehingga semakin banyak orang yang lepas dari pendekatan politik partisan yang juga tadi disinggung oleh Pak Haidar, yang selalu menyuarakan kepentingan kebangsaan yang ada. Itu adalah PR besar sebetulnya yang dihadapi sekarang ini, yang dihadapi oleh bangsa ini setelah era Cak Nur, era Gus Dur, dan kemudian siapa lagi yang kemudian akan menyuarakan kepentingan kebangsaan yang selama ini menuntut suara moral, suara-suara orang yang selalu berteriak dan kemudian berteriak. Tetapi kalau melihat acara yang ada pada malam hari ini, yang partisipannya mencapai 236 orang. 236 orang, dan Buya kemudian juga membentuk Ma'arif Institute. Saya kok yakin bahwa pikiran-pikiran Buya yang sering berdialog, berdiskusi dengan generasi-generasi muda, akan muncul orang yang selalu
berpikir soal kebangsaan dan menafikan dan menegasikan kepentingan pribadi. Tentunya upaya untuk menambah buya-buya baru, menambah gusdur baru, menambah taknur baru, harus terus kemudian dikembangkan, harus terus kemudian ada rekayasa yang kemudian menjadikan mereka menjadi kekuatan-kekuatan tengah yang menjadi intermediator antara rakyat di bawah dan elit di atas. Saya sih punya bayangan bagaimana generasi-generasi muda yang memahami pemikiran-pemikiran Buya Syafi'i betul-betul bisa membangun kekuatan tengah yang menjadi watchdog terhadap apa yang terjadi dilakukan oleh elit, dan ini menjadi kekuatan yang luar biasa. Sehingga pikiran-pikiran Buya harus terus kemudian ditransformasikan kepada generasi muda dan terbentuk sebuah kekuatan tengah yang bisa menjadi intermediasi antara kekuatan rakyat Pak Budiman, suaranya hilang. Mohon maaf untuk partisipan yang lain yang bukan narasumber, mohon untuk di-mute masing-masing ya. Ini kemungkinan ada yang bergabung begitu, jadi tidak langsung di-mute. Ya silakan Pak Budiman dilanjutkan. Udah sampai di mana? Oke, jadi baik. Jadi intinya adalah bagaimana hal-hal yang terus ditransformasikan oleh generasi muda. Tadi sampai sana, Mas. Oke, jadi intinya adalah bagaimana pikiran-pikiran Buya itu terus ditransformasikan kepada generasi muda dan kemudian bisa terbentuk sebuah kekuatan tengah yang betul-betul berada di antara elit dan massa, dan mereka inilah yang kemudian menyuarakan kebenaran, menyuarakan nurani bangsa, dan menjadi suara-suara moral itu. Tidak mungkin kita bisa bertumpu kepada satu atau dua orang, tetapi banyak kader-kader dari Buya, anak-anak ideologis dari Buya yang terus bisa menyuarakan pikiran-pikiran Buya demi dan untuk bangsa ini. Saya pikir itu dulu saja, Neni. Mudah-mudahan sharing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk semuanya. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih banyak untuk bisa ikut bersama-sama pada pertemuan virtual malam hari ini. Tentu ini merupakan kehormatan buat kami, dan secara pribadi maupun atas nama Republika, saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun untuk Buya. Mudah-mudahan sudah bisa mendengar di forum malam hari ini. Mudah-mudahan Buya senantiasa diberi kesehatan, senantiasa bahagia, dan selalu berkenan atau bersedia untuk mengirimkan terus tulisan-tulisan kolom-kolomnya di rubrik Resonansi Republika. Nah, Republika tentu merasa sangat beruntung karena sampai hari ini sudah lebih dari 10 tahun kita diberi kesempatan untuk terus menayangkan buah-buah pemikiran Buya Syafi'i Ma'arif dalam rubrik Resonansi yang kita terbitkan setiap hari Selasa, dan itu menjadi satu hasanah yang sungguh memperkaya konten kami. Terus terang saja, sebenarnya kami sudah berencana untuk bersama-sama teman-teman di Muhammadiyah membukukan pemikiran-pemikiran beliau untuk kita launching pada rencananya muktamar pertengahan tahun ini. Tapi apalah daya, ternyata memang ketentuan berbicara lain, hadirlah pandemi sehingga semuanya harus kita reschedule atau kita jadwal ulang. Saya kira Buya ini termasuk salah satu yang kita butuhkan untuk menjaga bangsa. Tidak salah kalau kemudian disebut sebagai guru bangsa, tokoh bangsa, karena memang pemikiran-pemikiran Buya ini sudah melampaui
kepentingan kelompok, kepentingan elit, bahkan dalam wacana keumatan, walaupun latar belakang beliau sebagai salah satu petinggi ormas Islam, tapi pemikirannya sudah melampaui batas-batas keagamaan. Tidak jarang otokritik disampaikan oleh Buya melalui rubrik resonansi ini, dan tidak sedikit pula yang merasa tidak siap untuk menerima kritikan itu, sehingga respon-respon yang masuk kepada kami pun sangat beragam. Bahkan ada yang kemudian mengusulkan bagaimana untuk supaya rubrik Buya ini ditutup saja gitu. Ada yang kemudian sampai tingkat seperti itu. Tapi kami memilih untuk tetap menayangkan terus at all cost ya, walaupun resikonya juga bermacam-macam kita hadapi, tapi alhamdulillah itu terus tetap kita pertahankan sebagai satu hasanah, sebagai satu kekayaan pemikiran bangsa yang patut untuk kita simak terus. Saya rasa wacana-wacana pemikiran-pemikiran Buya dalam hal kenegarawanan sudah lengkap sekali disampaikan oleh Mas Haidar tadi di awal, juga oleh Mas Budiman yang saya hormati, juga oleh Bang Saur juga sudah melengkapi itu semuanya. Dan ada tulisan-tulisan kemanusiaan yang Buya sampaikan melalui rubrik tersebut, bukan dalam tataran pemikiran yang makro, bukan dalam kemasan tulisan yang adiluhung, tapi Buya juga kerap menyampaikan pemikiran kemanusiaannya melalui potret-potret kecil yang sederhana, yang sebenarnya barangkali kalau kita lihat sifatnya sangat personal. Saya masih ingat betul salah satu tulisan yang Buya sampaikan ketika tidak lama setelah peristiwa gempa Jogja. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video JIB Talks kali ini. Jangan lupa like dan subscribe biar kalian bisa mendukung kami untuk memproduksi. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video JIB Talks kali ini. Jangan lupa like dan subscribe biar kalian bisa mendukung kami untuk memproduksi konten-konten seperti ini. Jangan lupa tinggalkan komentar kira-kira